Di ketinggian sekitar 2100 meter di atas permukaan laut, di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, berdiri sebuah desa adat bernama Desa Ngadas. Desa ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat suku Tengger yang hingga kini masih menjaga tradisi leluhur mereka. Dikelilingi udara dingin dan tanah vulkanik yang subur, sebagian besar warganya hidup dari pertanian bergantung pada alam yang mereka hormati. Di tempat yang terpencil ini, kehidupan tidak hanya diatur oleh kebutuhan, tetapi juga oleh adat dan nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, di balik keindahan alam yang menenangkan ini, tersimpan sebuah aturan yang tidak semua orang pahami. Sebuah tradisi yang tidak tertulis, tetapi mengikat kuat setiap individu di dalamnya. Tradisi ini dijaga bukan hanya sebagai kebiasaan, tetapi sebagai penanda moral sebuah komunitas. Tradisi ini hadir di setiap generasi, diwariskan tanpa pernah benar-benar hilang. Bagi masyarakat Tengger, tradisi ini bukan sekedar aturan, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Sebuah nadi yang menjaga keseimbangan antara manusia dan nilai. Tradisi itu dikenal dengan nama petean. Tradisi petean ini fungsinya adalah mengontrol warga masyarakat. Warga masyarakat khususnya warga yang belum punya suami, jadi perawan ataupun janda, yang kita kontrol hamil atau tidak. Dan kemudian menurut sejarah mulai tahun 1950 itu di sini ada kejadian khusus, ada kehamilan di luar nikah. Tetapi karena si pelakunya ini malu, karena sudah berbuat yang tidak senonoh, akhirnya mengasingkan diri agar supaya tidak diketahui oleh warga masyarakat yang lain. Tuh, kemudian si bayi ini sampai lahir, kemudian karena beliaunya ini malu, akhirnya bayi ini sampai dibuang di jurang yang namanya Jurang Mendai. Itu. Kemudian setelah itu pemerintah desa membuat suatu peraturan adat bahwasanya kalau diketemukan warga masyarakat laki-laki perempuan tidur bareng, kalau orang sini mengatakan turu tunggal, itu langsung dinikahkan. Yang pada waktu itu diberi nama teploan, diteplok, sehingga laki-laki perempuan yang ketahuan tidur bareng itu langsung dinikahkan. Itu. Ini semua masyarakat Ngadas yang masih perawan dengan janda itu dilaksanakan petean, karena desa Ngadas sangat sakral ya. Jadi kalau nggak dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, nggak dilaksanakan, pasti ada wabah-wabah yang kurang enak dirasakan warga masyarakat. Satu kalinya, kalau ada yang kejadian hamil di luar nikah, belum ketahuan, pertama ada ayam berkokok, belum waktunya. Setelah itu pasti kalau belum diketahui siapa itu yang hamil, ada macan masuk kampung, ada yang orang tua sama anak kecil itu sakit perut, dengan nyidam-nyidam itu walaupun enggak hamil tetap seperti orang nyidam. Jadi desa Ngadas sangat sakral, kalau maka dari itu dilaksanakan tiap 3 bulan sekali biar tidak ada wabah yang seperti itu. Petean adalah tradisi yang telah lama hidup dalam masyarakat Tengger. Bukan sekedar ritual, tetapi bagian dari sistem sosial yang menjaga kehormatan bersama. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan moral, khususnya bagi perempuan yang telah memasuki usia dewasa. Dalam pandangan masyarakat Tengger, kehormatan bukan hanya milik individu, melainkan milik keluarga, bahkan desa secara keseluruhan. Karena itu, menjaga moral bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi kewajiban bersama. Proses petean dipimpin oleh tokoh adat yang memiliki peran penting sebagai penjaga nilai dan tradisi. Bagi mereka,
Tradisi ini bukan bentuk pembatasan, melainkan cara untuk memastikan bahwa norma tetap terjaga. Lebih ke perlindungan diri sih, karena kita menjadi sebagai perempuan harus menjaga diri dan menjaga marwah. Yes, dimulai dari peserta datang, kemudian kita lakukan pemeriksaan berat badan, kemudian pengukuran tekanan darah, setelah itu dilakukan palpasi ringan. Setelah dilakukan palpasi ringan, kemudian dilakukan pemeriksaan tes spek. Itu yang misalnya ya janda itu kalau hamil sebelum keluar nikah, nah itu ya harus ya sama saja ya harus. Seiring waktu, dunia di masyarakat Tengger mulai berubah. Teknologi masuk, wisata berkembang, dan interaksi dengan dunia luar semakin terbuka. Generasi muda kini tumbuh dengan dua realitas yang berbeda. Di satu sisi, mereka adalah bagian dari tradisi yang kuat. Di sisi lain, mereka hidup di era modern yang menawarkan kebebasan dan pilihan. Dalam kondisi ini, petean mulai dipandang dengan sudut pandang yang beragam. Ada yang melihatnya sebagai perlindungan, sebuah benteng moral di tengah perubahan zaman. Namun, ada pula yang merasa bahwa tradisi ini menyentuh ruang pribadi dan menimbulkan dilema. Pertanyaan pun muncul, apakah tradisi ini masih relevan? Ataukah ia perlu beradaptasi? Di tengah pertanyaan itu, masyarakat Tengger tidak serta-merta meninggalkan tradisi mereka. Mereka justru berusaha menemukan keseimbangan antara menjaga nilai lama dan menghadapi dunia yang terus berubah. Mengenai sanksi ya, kalau sudah tidak perawan atau sudah hamil, sanksinya itu ada diambil dari desa. Laki dan perempuan itu sama-sama kena 50 sak semen. Juga gitu, kalau enggak cepet ketahuan, Bapak Kades sama Pak Dukun beritahu legen, cepat-cepat diadakan operasi petean. Apabila diketemukan ada warga masyarakat yang hamil di luar nikah, itu 10 hari sejak diketemukannya itu harus melaksanakan upacara adat namanya walagala. Itu pernikahan secara adat dan harus membayar sanksi berupa masing-masing 50 sak semen kepada pemerintah desa. Saya ingin menyampaikan hasil petean pada tahun ini, jadi sekalian, sesuai dengan hasil laporan soal gen juga dari Ibu Dukun Bayi serta bidan, bahwasanya hasil petean di bulan ini dinyatakan aman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selanjutnya dari sekalian saya mohon kepada dari sekalian dijaga diri kalian ya. Karena kehormatan ini harganya lebih tinggi. Ya. Mari kita jaga bersama-sama agar supaya kita tetap terhormat, sehingga jangan sampai adik-adik sekalian nanti berurusan dengan sanksi adat yang ada di desa atas. Pada akhirnya, tradisi bukan sekedar tentang masa lalu, namun adalah cara sebuah masyarakat memahami dirinya sendiri. Petean bukan hanya sebuah praktik, tetapi cerminan komitmen untuk menjaga nilai yang mereka yakini. Di kaki Gunung Bromo, tradisi ini tetap hidup sebagai nadi moral yang mengalir dalam kehidupan masyarakat Tengger. Karena bagi mereka, menjaga tradisi adalah menjaga jati diri.